Halo semuanya, saya Ulaningsih Fiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Poin-poinnya, yang pertama ada kerja komputer, lalu ada peralatan teknologi informasi berupa sistem komputer, berupa jaringan nirkabel, berupa alat komunikasi, dan berupa jaringan komputer. Langsung saja kita masuk pada kerja komputer. Komputer ini adalah suatu alat elektronik yang dapat memproses input data dengan logika pemrograman untuk menghasilkan output berupa informasi. Cara kerja komputer ini diawali dengan masukan atau input, lalu diproses. Dalam pemrosesan ini terjadi penyimpanan yang dapat bersifat primary storage atau secondary storage. Lalu dari proses akan dihasilkan keluaran atau output. Yang pertama, kita masuk pada masukan atau input. Masukan atau input ini merupakan proses atau pemasukan data atau instruksi. Di sini saya memiliki dua contoh alat input atau input device. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini merupakan suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Lalu ada mouse, yaitu peranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. Lalu kita masuk pada proses. Proses ini adalah merupakan pengubahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Proses ini diawali dengan input, lalu masuk pada CPU, lalu terakhir masuk pada output. CPU ini memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu yang pertama ada control unit atau unit kontrol. Unit kontrol ini mengelola berbagai komponen komputer. Lalu ada ALU atau unit logika aritmatika yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Lalu yang terakhir ada memori, yaitu tempat instruksi dapat disalin dan diambil. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang binary kode atau kode biner. Data dalam komputer disimpan serta dimanipulasi dalam format binary yang merupakan kode mesin komputer, yang mana untuk pengganti huruf atau abjad dalam bentuk kode angka 1 dan 0. Biner yang biasa dipakai itu ada 8 digit angka dan cuma berisikan angka 1 dan 0, artinya tidak ada angka lainnya. Contohnya di sini untuk A besar ada 0100001 dan untuk B besar ada 0100010 dan untuk C besar ada 01000011. Lalu untuk rumus pasti membaca biner sebagai berikut. Yang pertama, untuk 010 di angka 3 angka pertama dalam binary kode itu diberlakukan untuk huruf kapital, sedangkan untuk 011 di 3 angka pertama dalam binary kode itu diberlakukan untuk huruf kecil. Contohnya untuk A besar 01000001, untuk A kecil ada 0110001. Dalam kode biner itu diberlakukan juga untuk spasi dan titik. Untuk spasi ada 001, 00000, dan untuk titik ada 0010110. Berikut kita masuk pada bagian-bagian CPU. Yang pertama ada casing. Casing ini berfungsi sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Lalu yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah suatu alat komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga ada motherboard, yaitu sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang keempat ada RAM. RAM ini merupakan random access memory
yang merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Lalu yang kelima ada hard disk. Hard disk ini merupakan tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang keenam ada VGA card. VGA card ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan ke monitor. VGA card ini merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh ada sound card. Sound card ini berfungsi mengolah data berupa audio atau suara dari atau ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Yang kedelapan ada optical disk drive yang sering disebut sebagai CD atau DVD, yang merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Lalu yang kesembilan ada power supply yang berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Lalu yang kesepuluh ada kipas CPU atau cooling fan yang berfungsi mengeluarkan panas dan menggantikannya dengan udara segar ke dalam sistem. Yang kesebelas ada heatsink, yaitu logam yang didesain khusus yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor dan membantu proses pendinginan prosesor itu sendiri. Lalu yang ke-12 ada ROM, yaitu read only memory. ROM adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. ROM ini instruksinya ditulis atau dibuat di pabrik pembuatannya. Berikutnya kita masuk pada keluaran atau output. Output atau keluaran ini adalah hasil yang dihasilkan dari input yang diproses. Di sini saya memiliki beberapa contoh dari alat output atau output device. Yang pertama ada monitor. Monitor ini adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh user atau penggunanya. Lalu ada printer, yaitu perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto dan tulisan pada media kertas. Lalu yang terakhir ada speaker, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Lalu kita masuk pada penyimpanan atau storage. Penyimpanan atau storage ini merupakan data informasi yang dimasukkan di dalam komputer untuk diproses. Storage ini terdiri atas dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Yang pertama, untuk primary storage merupakan penyimpanan primer, adalah sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Primary storage ini disebut juga dengan memori internal. Primary storage biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada secondary storage. Selain itu, primary storage hanya memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada secondary storage. Primary storage ini terdiri atas dua, yaitu RAM dan ROM. RAM ini merupakan sebuah memori utama yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Lalu untuk ROM ini merupakan read-only memory yang program atau data disimpan tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. ROM ini instruksinya ditulis atau dibuat di pabrik pembuatannya. Lalu yang kedua ada secondary storage. Secondary storage ini adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Secondary storage ini ada hard disk dan CD atau DVD.
Hard disk ini merupakan tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan untuk CD atau DVD ini merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang sudah tergolong lama. Namun sampai saat ini banyak pengguna yang masih memanfaatkannya untuk menyimpan data karena inovasi dari perangkat ini yang terus dilakukan. Buktinya ada yang berjenis Blu-ray di mana memiliki kapasitas yang super besar dan dapat digunakan untuk menyimpan data. Lalu yang terakhir kita masuk pada peralatan teknologi informasi. Yang pertama ada komputer. Komputer dapat menghasilkan suatu informasi dari sebuah pengolahan data, maka seiring dengan berkembangnya zaman, komputer dijadikan alat yang dapat melakukan manipulasi data yang dapat menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipakai oleh manusia. Untuk dapat membuat komputer dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, maka komputer memerlukan komponen penting yang dibutuhkan yaitu hardware atau perangkat keras, ada software atau perangkat lunak, dan brainware atau pengguna komputer. Ketiga komponen tersebut harus saling berhubungan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang membuat komputer dapat bekerja secara maksimal. Lalu yang kedua ada radio. Radio ini adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal yang menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini radio banyak yang dilengkapi dengan pemutar kaset atau CD atau perekam suara. Pada awalnya radio digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel dari kapal ke kapal dan kapal ke pantai. Radio digunakan lebih luas untuk komunikasi kapal, pesawat udara, polisi, militer, bahkan astronot di luar angkasa. Ada 3 komponen yang terdapat dalam sebuah sistem pemancar radio yaitu sumber suara, pemancar, dan antena. Yang ketiga ada televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Hal inilah yang membuat orang senang menonton televisi karena lewat berita televisi kita dapat mengetahui informasi terbaru di sekeliling kita bahkan dari negara lain. Yang keempat ada faksimili. Faksimili atau yang sering disebut sebagai mesin faks adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Dengan alat ini kita dapat mengirim salinan isi suatu file atau data baik tulisan maupun gambar ke mesin faksimili lain melalui suara telepon. Lalu yang kelima ada telepon. Telepon adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh menggunakan jaringan telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis, maka tidaklah mengherankan bahwa telepon berkembang pesat. Saat ini telepon dapat juga digunakan untuk mengirim SMS atau short message service. Yang keenam ada handphone. Handphone kini tidak hanya sebagai alat komunikasi yang efektif, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup, penampilan, tren, dan gengsi. Teknologi dari alat komunikasi ini semakin lama semakin maju. Ukuran dan bentuk HP pun semakin hari semakin kecil dan menarik. Fitur-fitur yang ditawarkan pun semakin beragam. Kini HP dilengkapi dengan kamera digital, radio FM, pemutar MP3, dan video dan berbagai game menarik. Lalu yang ketujuh ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP. Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Demikian penjelasan saya tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.